sahabat belajar, perkenalkan nama saya Nila Putuarisipani Putri dari kelas 12 IPA 4. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sel volta. Nah, sebelumnya apa itu sih sel volta? Sel volta adalah reaksi kimia yang berubah menjadi arus listrik. Adapun prinsip kerja dari sel volta, yang pertama ada katoda. Katoda yang bermuatan positif adalah tempat berlangsungnya reaksi reduksi. Yang kedua ada anoda. Anoda adalah tempat berlangsungnya reaksi oksidasi. Nah, di anoda ini kebalikan dari katoda. Katodanya positif, anodanya negatif. Oke, sekarang kita menuju ke cara kerja. Cara kerja dari sel volta. Nah, di sini ada dua buah gelas. Yang bagian sini dinamakan anoda dan bagian sini dinamakan katoda. Di bagian gelas di sini berisi larutan atau yang bisa disebut dengan elektrolit, berisi potongan zinc atau Zn yang berada di bagian anoda. Kenapa dia di bagian anoda? Karena nanti zinc ini akan teroksidasi ke Cu atau katoda. Kedua larutan ini juga dihubungkan oleh pipa U atau yang pada saat ini kita sebut sebagai jembatan garam. Nah, jembatan garam ini akan menyumbangkan elektron ke anoda ataupun katoda. Jika dalam anoda Zn kekurangan elektron, maka dia akan menyumbangkan ion negatif. Dan sebaliknya, jika pada katoda kekurangan elektron, maka akan menyumbangkan ion positif. Untuk mengetahui kedua ini bekerja, akan ada kabel penyambung atau kawat penyambung yang disebut dengan ampermeter. Nah, lanjut. Karena larutan Zn dan Cu2+, reaksinya ini berlangsung spontan, maka dengan otomatis Cu akan menyedot ion dari Zn. Nah, udah pada tahu kan kalau Cu2+ itu lebih dominan atau lebih cenderung menarik Zn. Cara kerjanya adalah di sini. Anoda Zn akan mengalir ke katoda melalui ini. Nah, maka secara natural juga Zn yang di anoda akan secara natural melepaskan anodanya ke katoda. Di mana proses ini disebut dengan reduksi. Karena sesuai definisi listrik, ini mengalami pergerakan elektron dari anoda ke katoda. Begitu pula Zn2+ akan bergerak melalui kawat-kawat ini menuju ke katoda. Dan di katoda, karena logam Zn sudah bermuatan Zn2+, maka Zn akan larut ke dalam larutan asam sulfat tadi. Semakin dia tereduksi, semakin kecil lempengan logam dan dia akan terlarut di dalam larutan elektron ini. Nah, Zn2+ yang tadi dikirimkan ke katoda atau ke Cu2+ akan ditangkap oleh Cu. Maka semakin tebalah logam Cu yang ada di katoda karena menyerap Zn. Nah, karena tadi sudah saling bereaksi, saling menyumbangkan ionnya, maka voltmeter ini akan bekerja atau lampu dari voltmeter ini akan menyala sedikit demi sedikit karena mereka dari larutan anoda dan katoda ini sudah bereaksi. Disinilah dia akan mengalami arus listrik. Lanjut ke reaksi selnya.
reaksi sel. Nah, mulai dari anoda, reaksi sel anoda. Di anoda, di elektron ini kita menaruh logam Zn atau Si, logam Zn. Zn tadi teroksidasi menjadi Zn2+. Kenapa Zn2+? Karena dia sudah menyumbangkannya ke Cu. Ini memerlukan 2 elektron. Di mana dia mendapatkan elektron? Dari jembatan garam atau pipa U. Selanjutnya, di sini ada katoda. Katoda di sini ada Cu2+ ditambah 2 elektron. Dia akan teroksidasi menjadi Cu. Kenapa menjadi Cu? Karena dia sudah menerima sumbangan dari Zn. Nah, di mana dia mendapatkan 2E? Karena pipa U menyumbangkan 2 elektronnya, 2 elektron positifnya. Nah, di sini kita lihat elektronnya. Elektronnya kita sudah sama, 2 elektron di anoda dan 2 elektron di katoda. Kita bisa coret, disederhanakan, dan akan muncul reaksi seperti ini. Zn plus Cu2+ menjadi Zn2+ ditambah Cu. Ini dia reaksi terakhirnya. Setelah kita menemukan reaksi, kita menuju ke notasi sel. Nah, notasi selnya yang pertama anoda. Notasi selnya adalah Zn dan Zn2+. Yang kedua ada katoda. Dan notasi sel dari katoda itu Cu2+ dan Cu. Karena hasil reaksinya menunjukkan seperti itu. Notasi selnya kita baca dengan yang pertama dituliskan anoda. Notasi selnya Zn anoda teroksidasi. Zn teroksidasi ke Zn2+. Oksidasi. Nah, yang kedua katoda. Cara bacanya Cu2+ terreduksi menjadi Cu. Yang dimana keduanya ini dipisahkan oleh jembatan garam. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau penjelasan yang sedikit kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!